A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin sumya fis samai bi Ahmad wa fi ardina bi Abi Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin al-ma'sumin siyama ala baqiyatillahi fil aradin imamina sahibil asri wal zaman ajjalallahu farajul syarif wa la'nud da'in ala jami' a'daihim wa munkiri fadailihim wa musyakkikina huquqihim minal awwalin wal akhirin. Aqul lakum ayyuhal ikhwah atba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tahiyatul Islam tahiyatan mubarakah min indillahil azizil hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul aliyul azim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, malam ini sungguh merupakan suatu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yang mampu menghadirkan diri kita di dalam majelis mulia ini, majelis memperingati atau haul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang jatuh pada tanggal 28 Safar, memperingati wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sangat asing di tengah-tengah kaum muslimin. Memang mayoritas kaum muslimin memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal itu sangat mulia. Tetapi justru kemuliaan memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia lagi bila mana kita lanjutkan dengan memperingati hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jejak rekam dari seluruh perjalanan kehidupan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termuat di dalamnya bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa misi ilahi sampai beliau menghembuskan napas terakhirnya. Hal itu lebih penting kita bahas dengan tidak bermaksud bahwa memperingati Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak penting, tetapi memperingati hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih penting dari segala-galanya, karena di dalamnya kita akan memahami semua perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengetahui umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah membawa misinya. Di sana ada pengikut setianya, di sana ada para munafikun yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga
haul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, khususnya bagi diri pribadi saya, ditengarai bahwa sebagian besar umat Islam yang didesain sedemikian rupa oleh umat-umat terdahulu, maka haul Rasulullah, peringatan hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sengaja untuk tidak dipublikasikan, dikarenakan jika kita memperingati hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan berbicara tentang jejak rekam Rasulullah, menapak tilasi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hembusan napas terakhir beliau. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, tetapi tidak bagi pengikut keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pengikut keluarga Rasulullah selalu memperingati hari lahir dan wafatnya Rasulullah dan keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu diperingati? Kenapa itu diperingati setiap tahunnya? Karena memperingati hari lahir orang-orang suci, hari wafat orang-orang suci, merupakan napak tilas semua kita, bagaimana mereka mengajarkan kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlukan satu keseriusan, diperlukan uswah bagi kita, suri tauladan untuk menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlukan contoh. Contohnya siapa? Contohnya adalah Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga suci beliau, yang ini jelas nasnya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebar di seluruh kitab-kitab yang ditulis para ulama muhadditsin, para ulama tafsir, para ulama tafsir, yang menulis bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan itrah ahlul bait alaihimus salatu wassalam. Shalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, malam ini saya ingin kembali untuk mengetengahkan kepada antum sekalian ayat yang saya bacakan pada mukaddimah pembicaraan saya tadi. Allah menegaskan, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu rasul-rasul sebelum Muhammad. Afa immata, perhatikan di sini ayatnya, afa immata au kutila, apakah ketika Rasulullah itu meninggal dunia atau dibunuh? Di sini ada bahasa dibunuh ya. Inqalabtum ala aqabikum, kemudian kalian berpaling ke belakang. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurallahu syai'a, barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pun tidak akan memberikan kemudaratan kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keberadaan Sayyidul Wujud, di mana seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 orang itu, dan Rasul yang berjumlah 314 yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghendaki diri mereka menjadi umat Muhammad. Di sini diakhiri Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan melipat gandakan pahalanya, dan barang siapa yang ingkar, kufur nikmat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih kepada mereka. Ini Al-Qur'an mengatakan. Ayat ini berbicara bahwa Rasulullah SAW wafatnya bukan wafat biasa, karena ayat ini di samping ada memuat bahasa mata au kutila, apakah beliau wafat atau terbunuh. Tentu seluruh para nabi meninggal dunia syahadah, apakah dia dibunuh atau diracun. Nah, dan ayat ini berbicara ketika Rasulullah SAW wafat, apakah kalian akan berpaling ke belakang? Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa potensi umat. Ayat ini kan diturunkan di zaman Rasul SAW, walaupun tidak digeneralkan, artinya untuk zaman Rasul saja, tetapi diturunkan di zaman Nabi, dan Nabi memiliki umat pada waktu itu, umat Islam di zaman Nabi. Jadi kematian Nabi, kewafatan Nabi, Al-Quran mengatakan berpotensi umat berpaling ke belakang. Bahasa tegasnya dalam Al-Quran, murtad ke belakang. Arti murtad itu kan berpaling. Jadi jangan Anda alergi dengan kata murtad. Arti murtad itu bahasa artinya irtadda yartaddu, berpaling. Kalau Anda berpaling dari sesuatu, irtadta ala syai', Anda berpaling dari sesuatu, berarti disebut murtad. Berpaling itu artinya murtad, ya kan? Sekalipun kita Islam, tapi kita berpaling dari ajaran Islam yang sebenarnya, kita murtad, ya kan? Jadi kata murtad itu bahasa Arab, orang yang berpaling. Nah, orang yang berkhianat terhadap ajaran suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut irtadda, berpaling dia. Dan berpalingnya kita misalnya, atau orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad, tidak akan memberikan kemudaratan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan memberikan kemudaratan sedikit pun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tinggi. Tetapi dengan kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja ingin menyelamatkan umat dalam detik terakhir napasnya. Ketika beliau dihinggapi sebuah sakit demam, maka beliau memerintahkan kepada umat, kutli kolaman, ambilkan aku pulpen, ambilkan aku pena, saktubu lakumul wasiyah, dan aku akan menuliskan kepada kalian wasiat. Intamassatum bihima, intamassatum biha lan tadillu ba'di. Jika kalian berpegang teguh kepada wasiatku, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Buka di dalam Bukhari dan Muslim, banyak redaksinya. Nah, sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pulpen dan kertas, pena dan kertas, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka apa itu? Dalam rangka untuk memastikan bahwa umat ini tidak akan tersesat, bahwa umat ini tidak akan murtad ke belakang, berpaling ke belakang, bahwa umat ini tidak mengedepankan hawa nafsunya. Maka sejarah membuktikan, kalau tidak percaya buka dalam Bukhari dan Muslim dan seluruh kitab 6 hadis yang diakui oleh ahlu sunnah wal jamaah, terjadi kegaduhan, wakhtalafa, terjadi kegaduhan yang sangat luar biasa di luar, ya kan, antara satu dengan yang lain. Fatanaza'u bahasanya, mereka berselisih. Tanaza'a ya tanaza'u itu bukan berselisih biasa, tetapi perselisihan yang sangat keras. Semua hadis yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab ahlu sunnah, semuanya itu kedua. Tanaza'u, mereka berselisih.
Sampai-sampai mereka mengeluarkan kata-kata hajara. Ada seseorang yang mengatakan hajara. Rasulullah sedang mengigau. Hasbuna kitabullah. Cukup bagi kita kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mohon maaf. Artinya apa? Ingkar sunnah, ingkar terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terjadi pada generasi pertama. Mohon maaf ya, apa yang saya katakan ini semuanya datanya ada dalam kitab-kitab hadis. Kalau di Indonesia dulu ada ingkar sunnah, mereka tidak percaya terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ingkar sunnah itu sudah terjadi pada generasi awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi tanazuh, ketika terjadi perselisihan sangat luar biasa itu, Rasulullah haluni, semua pergi saja. Apa yang ada padaku itu lebih baik daripada apa yang kalian perselisihkan. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini disepakati oleh seluruh para ulama muhadditsin, baik dari ahli sunnah maupun ahli bait alaihi wassalatu wassalam, sahih dan mutawatir. Hadisnya sahih, tidak akan bisa ada yang membantahnya bahwa hadis ini adalah sahih. Kejadian itu memang nyata. Makanya ayat tadi mengatakan, apakah ketika Nabi wafat atau terbunuh, inqalabatum ala aqabikum, kalian akan berpaling ke belakang. Potensi berpaling dari ajaran Rasulullah SAW itu sangat besar. Bukan hanya di zaman kita ini saja, di zaman awal bahkan seluruh para nabi umatnya berpaling dari nabi, ya kan? Seperti Bani Israel, wa yaqtuluna nabi bighairil haq, mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Nabi dibunuh. Itu kan begitu juga di zaman Nabi Muhammad. Terjadinya pembangkangan, terjadinya kemurtadan, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga terjadi di zaman awal. Oleh karenanya memperingati haul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa sedikit sekali orang memperingati haul Rasulullah? Ditengarai, jika orang memperingati haul Rasulullah berarti dia akan berbicara tentang seluruh perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ditakuti oleh musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Muharram dan Safar ini kita telah melalui hari-hari kedukaan. Imam Husain terbantai di Karbala 10 Muharram. Imam Ali Zainal Abidin syahadah pada tanggal 20 Muharram. Kemudian 20 Safar adalah hari Arba'in. Sudah kita lewati. Dan pada hari ini adalah 28 Safar, merupakan hari syahadahnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita duduk di sini menyampaikan tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah syiar Allah. Karena ketika kita menyampaikan tentang bagaimana terjadinya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menyampaikan syiar Allah, menyampaikan tentang ajaran Rasul sejak rekam yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di samping kita memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelahiran para imam ahlul bait, kita juga dituntut untuk memperingati hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ada orang hidup hanya bergembira saja? Rasul pun begitu, Rasulullah pun juga begitu. Rasulullah ada pada harinya bergembira, ada pada harinya bersedih, dan seluruh langkah perjuangan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
semua kalau dihitung adalah duka, semua kalau dihitung adalah suatu musibah yang terdapat pada diri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyadul bala'ul anbiya. Sesadis-sadis ujian itu adalah ujian para nabi. Nah, karena Nabi Muhammad ini Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya, penghulu dari segala keberadaan, penghulu dari segala nabi, maka ujian yang melebihi dari 124.000 nabi itu dan sangat melebihi dari mereka semua itu. Dan satu-satunya nabi yang sedikit mukjizatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh berjuang hampir 1000 tahun. Ada riwayat mengatakan 980 tahun. Kemudian beliau mengeluarkan ilmu takwininya, berdoa kepada Allah untuk minta hancurkan umatnya karena umatnya membangkang. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad ditawari oleh malaikat gunung untuk menghancurkan penduduk Taif yang menyerang beliau. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, wahai malaikat gunung, la fa innahum qaumul la yafqahun. Sesungguhnya mereka itu kaum yang belum mengerti. Ini Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad SAW itu mengiyakan bantuan malaikat gunung hancur penduduk Taif itu terjadi pada umat-umat yang telah lalu, di mana nabinya seperti Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, hancurkan umat ini karena membangkang semua, yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad, ingat ya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh perjuangannya melalui tahapan tasyri'i, hukum sebab akibat. Beliau berperang sampai patah gigi beliau. Beliau berperang juga berdarah-darah. Beliau juga terkena anak panah. Beliau menahan lapar. Itu kan dalam riwayat dikatakan bagaimana Rasulullah SAW mengunci perut beliau, mengikat perut beliau dengan batu untuk menahan lapar. Begitu juga Ahlul Bait alaihi wassalam. Ini Nabi Muhammad SAW yang ketika kita mengklaim diri kita sebagai umat Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kita tidak memperingati hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Labbaika ya Rasulullah, 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 labbaika ya Rasulullah. Jadi memperingati hari wafatnya Rasulullah SAW, bahkan saya katakan ini ada timbangan keimanan kita, karena kita selalu ingin dekat kepada Rasulullah SAW. Karena kita akan membicarakan jejak rekam Rasulullah, napak tilas dari seluruh perjuangan Rasul SAW. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Oleh karena itu kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan karunia kemauan iradah kita untuk hadir di majelis mulia ini, sekalipun sederhana seperti ini, tetapi kita menginginkan tidak mau berpisah sedikit pun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaji lagi ayat tadi, ya kan? Orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menyebutnya juga di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum. Wahai orang yang beriman, jika kalian murtad dari agama Allah, may yartad yang sama tadi kan. Apabila kalian murtad dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbullah wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Mereka berkasih sayang dengan sesama mukmin dan bersikap tegas keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumatal la'in, dan mereka tidak pernah bersedih terhadap cacian orang-orang kepada mereka. Nah,
Artinya apa? Orang kalau kita ini berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, arti berpaling itu mengikuti Islam tapi bukan Islam Muhammadi, ya kan? Maka Allah akan menggantikan kita kaum dengan kaum yang lain. Asbab an-nuzul dari ayat ini di seluruh tafsir Al-Quran mengatakan bahwa ketika turun ayat ini, Rasulullah menepuk pundak Salman Al-Farisi. Kemudian Rasulullah mengatakan, Salman minna ahlul bait, Salman dari kami ahlul bait. Salman orang Farsi. Salman tidak memiliki darah dengan Rasulullah SAW, tetapi Salman diberikan pangkat. Ini bukan sembarangan kata-kata. Dia orang azab, dia bukan juriyah Rasulullah SAW, tetapi dia orang Farsi, dia orang Parsia. Tetapi Rasulullah mengatakan, Salman min ahlul bait, Salman dari kami ahlul bait. Artinya apa? Ternyata Salman ditinggikan derajatnya dengan kata-kata Rasulullah SAW bahwa Salman secara ideologis, walaupun secara biologis dia bukan juriyah Nabi, tetapi dia secara ideologis diproklamirkan Nabi sebagai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi wa alihi salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Beruntunglah orang yang secara biologisnya juriyah Nabi dan secara ideologisnya juga mengikuti mengikuti ahlul bait alaihi wassalam. Dan bagi orang yang bukan juriyah Nabi dan dia mengikuti sebagai pengikut ahlul bait, mengikuti hadis sakalain, Al-Quran dan itrah ahlul bait, dia juga beruntung. Karena pengikut ahlul bait alaihi wassalam dikatakan oleh Nabi apa? Masalu ahli baiti kasafinatin nuh, wa man raqibaha naja, wa man takhallafa anha gorika. Perumpamaan keluargaku seperti perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang ikut dalam perahu Nabi Nuh, ahlul bait alaihi wassalam, maka dia akan selamat. Barang siapa yang berpaling, tidak mengikuti bahtera ahlul bait, dia akan tenggelam. Ya kan? Dia akan tenggelam. Bagaimana ciri-ciri orang yang pengikut ahlul bait alaihi wasallam, dan bagaimana ciri orang-orang mukmin dan orang-orang munafik? Rasulullah juga mengatakan, dan hadis ini juga sahih, terdapat dalam seluruh kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama ahli hadis. La yuhibbuka ya Ali illal mu'min wa la yubghiduka ya Ali illal munafiq. Tidak mencintaimu ya Ali kecuali seorang mukmin, dan tidak membencimu wahai Ali kecuali seorang munafikus syaki. Itu kan? Nah, pertanyaannya, siapa orang yang dikatakan Al-Quran berpaling inqalabatum ala aqabikum, yang berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran menjelaskannya, itu adalah orang-orang munafik, munafikun. Min haulika minal a'rab munafikun wa fil Madinah, dan di sekitarmu wahai Muhammad dari orang-orang Arab itu, dan di sekitarmu di Madinah itu ada orang-orang munafik. Di sini kan jamak munafikun. Munafikun itu adalah lebih dari satu. Jamak itu dikatakan kalau minimal 3, ya kan? Kalau mufrad itu 1, kalau musanni itu 2, kalau jamak itu minimal 3. Dan Al-Quran berbicara sampai ada surah munafikun, ya kan? Surah munafikun, yaitu orang-orang munafik. Nah, bagaimana ciri-ciri orang munafik? Yaitu ketika dia membenci Ali bin Abi Thalib, dikatakan oleh Rasul dia munafik. Ini bukan saya yang mengatakan,
Kalau Anda tidak percaya, buka di seluruh kitab-kitab hadis, pelajari hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama itu. Membenci Ali adalah kemunafikan, mencintai Ali adalah keimanan. Itu kan? Pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 hari jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikebumikan. Ternyata umat sudah berpecah belah. Ada yang mengikuti wasiat Rasulullah, ada yang bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah dalam rangka memilih khalifah setelah Rasulullah secara demokrasi. Jadi khilafah, imamah di dalam Al-Quran itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sedikit pun, tidak pernah satu ayat pun, cari di dalam ayat manapun, Allah tidak pernah memilih khalifah, menyerahkan kepada manusia untuk bermusyawarah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menobatkan Nabi dan Rasulnya, tidak pernah menyerahkan kepada manusia. Begitu juga khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan bagi kalian khalifah di muka bumi ini. Itu kan Allah ja'alun ilahiyun. Nah, jika sekiranya mereka bermusyawarah tidak mengklaim dirinya sebagai khalifah, itu tidak jadi masalah. Tetapi dia mengatakan sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Sehingga pemilihan khalifah, buka ayatnya dan buka dalam riwayat-riwayat yang lainnya, tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan kepada manusia. Ada orang yang berargumentasi syura bainahum, di antara kalian ada permasalahan, bermusyawarahlah. Ayat itu berbicara bukan untuk mengangkat khalifah, ayat itu berbicara tentang pertengkaran antara keluarga, ya kan, antara keluarga. Nah, ketika terjadi kesalahpahaman di antara keluarga, maka kita diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan musyawarah, bukan mengangkat khalifah, bukan mengangkat imam, ya kan? Kalau memilih presiden boleh secara demokrasi, tetapi khalifah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari tidak dikubur, dan dikuburnya di malam hari. Yang menguburkan siapa? Hanya Ahlul Bait dan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, artinya apa? Artinya banyak lagi kita tidak mengetahui tentang jejak rekam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita untuk mengamalkan Islam, kemudian kita tidak komplit untuk memahami Islam yang sebenarnya? Disinilah, di era seperti inilah hendaklah kita untuk melakukan studi komparatif, studi perbandingan. Anda bebas untuk memeluk mazhab apa saja, tetapi Anda akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda yakini dan apa yang Anda proklamasikan. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mengetahui ma'rifah kepada jejak terus perjuangan Nabi SAW dan Ahlul Bait. Tidak ada seorang nabi pun yang meninggal dunia kecuali dia dibunuh atau diracun. Rasulullah sejarahnya itu diracun. Itu pasti ada sebab akibatnya, ya kan? Ada sebab akibatnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum saya menutup pembicaraan saya pada hari ini, saya ingin membacakan narasi tragedi hari Kamis, narasi wafatnya Nabi teragung sallallahu alaihi wasallam. Wa'alaika ya Rasulullah, jelang hari-hari wafatnya
karena khawatir orang-orang munafik akan memanfaatkan peristiwa ini dan memanipulasi masyarakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh anggota masyarakat, berceramah, memperingatkan mereka tentang hasutan menentangnya, menganjurkan berpegang teguh dengan ikrah dan mematuhi dengan suara bulat dan tidak membangkang dan melakukan penelikungan. Dalam perjalanan pulang dari haji terakhir, dikenal dengan haji wada, haji perpisahan, Nabi memberikan sinyal-sinyal perpisahan melalui khutbah dan serangkai pernyataan yang amat memilukan. Para sejarawan tidak hanya menyebut nama tempat upacara perpisahan yang terletak antara Mekah dan Madinah itu, namun merincikan jumlah peserta yang hadir saat itu. Sesampainya di Madinah, Nabi yang mulia terlihat kurang sehat, masih harus memikirkan umat dan negara yang dibangunnya. Sepak terjang dan provokasi negeri jiran di sebelah selatan yang dipimpin oleh Heraklitus membuat harus mengabaikan rasa sakit dan penat. Lelaki yang bernama Ahmad di langit ini memberikan sebuah instruksi kepada semua lelaki yang sehat jasmaninya agar bersiaga perang di bawah komando Usamah bin Zaid. Dengan langkah lemah ia keluar dari rumah sembari mengenakan selimut dan berseru agar setiap orang keluar dari Madinah, karena kerajaan Romawi telah mengerahkan brigade pasukan kavaleri dengan melakukan pembersihan terhadap warga yang memeluk Islam dalam wilayah kekuasaannya, termasuk gubernur Syam Farwah bin Amr al-Jazami. Suara para nabi terkagung bak gayung tak tersambut. Pasukan yang sudah bergerak meninggalkan Madinah tiba-tiba bubar. Isu tentang kematian Nabi telah menjadikan alasan aksi mogok itu, sampai-sampai sang komandan Usamah bin Zaid yang masih muda juga ikut pulang ke Madinah. Saat berbujur di atas ranjang, beliau meminta secari kertas dan setangkai pena sebagai konfirmasi akhir atas pesan-pesan yang berulang telah disampaikannya, terutama di Hajjatul Wada. Namun apa hendak dikata, bising dan desakan-desakan pengunjung yang membesuk di rumah kecil itu membuat suaranya seakan tertelan dan napasnya tersengal. Sebuah mimpi telah mengejutkannya. Ia melihat Al-Quran yang ada di kedua tangannya terbang membumbung tinggi ke langit. Fatimah melihat dirinya terbang di belakangnya, dan Al-Quran itu pun menyeru, "Terbang mendekatlah padaku." Terbanglah ke langit, dan Fatimah pun melihat ke belakangnya. Maka dia melihat bumi bercahaya terang benderang, disambar petir dan kilat halilintar. Ia pun mendatangi Nabi di biliknya dengan wajah tenang. "Ayah, aku telah melihat Al-Quran terlepas dari tanganku." Muhammad SAW menjawab dengan suara lemah seakan berbisik, "Fatimah, setiap kali aku menyuruh niscaya dijawablah seruanku itu." Dan sungguh Jibril alaihissalam telah membacakan Al-Quran kepadaku 2 kali dalam tahun ini. Meledaklah tangis Fatimah. Duka kepergian ayahnya telah menebas sukmanya dan menggoyahkan tubuhnya hingga roboh di pelukannya. Ia berusaha tersenyum menghibur Fatimah. "Janganlah bersedih, bahagialah, engkaulah ahli bait pertamaku yang akan segera menyusulku." Seketika paras Fatimah merona. Fatimah mengusap air matanya dan memeluk tubuh ayahnya seraya berkata, "Aku mengeluh duka darimu, duhai hari Senin. Sungguh masa kejayaan Islam telah sirna karena Ali telah mengimani mempercayai seorang pria yang dia telah mendidiknya segala intisari akhlak
dan kedermawanan semenjak kecilnya, dan mengajarkan intisari ilmu ketika dia beranjak dewasa, dan membukakan, menyingkapkan baginya pintu-pintu alam malakut yang penuh misteri itu. Dan Nabi pun memegangi erat-erat tangan sang pemuda perkasa, pahlawan terbesar Islam sepanjang masa, yang telah dengan mengorbankan dan menyerahkan ruh dan jiwa raganya hanya untuk Allah dan Rasulnya semata. Dan Allah lah satu-satunya pengawas setiap rahasia yang terpendam. Baru waktu bergulir cepat seiring serangan racun yang merasuk keras ke setiap sel tubuhnya. Muhammad terbah menyimak kidung malaikat rahmat menghibur di biliknya yang muram. Lalu suara paraunya meluncur memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Selamat datang untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian dibelasi kasih oleh Allah Ta'ala. Saya berwasiat supaya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat kepadanya, karena sungguh sudah dekat perpisahan di antara kita, telah dekat pula waktunya kembali kepada Allah Ta'ala yang menempati surganya. Bila tiba ajalku, ku minta Ali yang memandikanku, Fudail bin Abbas yang menuangkan air, dan Usamah bin Zaid membantu. Mereka berdua. Kemudian kapatilah aku dengan pakaianku saja, manakala kamu semua menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Ketika sedang memandikan aku Ketika sedang memandikan aku, kata Rasulullah, letakkanlah aku di atas tempat tidurku di rumahku ini yang dekat dengan liang kuburku nanti. Setelah itu kalian keluar sejenak meninggalkan aku. Pertama kali yang mensolati aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel beserta pembantu-pembantunya. Kemudian dilanjutkan oleh para malaikat semua. Sehabis itu kalian masuklah dengan berkelompok-kelompok dan lakukanlah sholat untukku. Dan cahaya kedua itu pun mengangkasa diiringi armada malaikat utama menemui kekasihnya di altarnya yang suci. Ruh Muhammad melekas melintasi langit-langit, meninggalkan jasadnya di antara pangkuan kedua tangan Ali dan Fatimah serta Hasan dan Husain. Ali alaihi salam berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, salam sejahtera atasmu wahai Nabi Allah. Kami bersaksi bahwa apa yang diturunkan kepadanya dan menasihati umatnya dan berjuang di jalan Tuhan sampai Tuhan memuliakan agamanya dan menyelesaikan Tuhanku. Jadikanlah kami salah satu dari mereka yang mengikuti apa yang telah diwahyukan Tuhan kepadanya. Halayak mengikuti doanya dari belakang. Angin berdesir meniupkan kudung kesedihan, memasuki kisi jiwa Ali dan pendukungnya beriring hiruk pikuk pesta dagang sapi. Sidang darurat di ujung Madinah, pendopo Sakifah, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh kamu berpaling ke belakang murtad? Barang siapa yang berpaling ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144.
duka Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam kian bertambah seiring dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 7 hari. Pada hari ke-8 dia memperlihatkan duka citanya dan masyarakat pun ikut menangis. Para wanita mengelilinginya saat mengeluh dan memeluk dan memetik, "Oh ayahku, wah Muhammadah." Air matanya terus mengalir saat langkah gontainya diayunkan hingga mendekati pusara ayahnya. Disitulah ia roboh. Az-Zahra memeluk makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memetik suara parau, "Oh ayahku, kau tinggalkan putrimu ini sebatang kara." Punggungku seolah-olah patah dan hidupku berakhir. Tak lama kemudian ia kembali bergegas ke rumahnya. Seraya menangis sesampainya di rumahnya, dia memeluk 2 putranya, membayangkan derita yang akan dihadapinya. 2 putranya sepeninggal ayahnya. "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Najib Allah, Assalamualaikum ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin, Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin, Assalamualaikum ya Safiyullah, Asyhadu annaka qad aqamtas shalah wa ataitaz zakah wa amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar wa jahadta fi sabilillah hatta atakal yaqin wa la'anallahu 'ala man zalamaka wa la'anallahu 'ala man khasama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.